Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Baiklah, perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan Azmi ini, Villa Dwi Anggriani, Mutiara Ratu Salsabila, Yauma Ilban Ali, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang hakikat karya tulis ilmiah. Selanjutnya. Oke, adapun topik materi pada kesempatan kali ini yaitu pengertian karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah dan non ilmiah, dan terakhir yaitu kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Ya, selanjutnya. Baiklah, mungkin untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mutiara Ratu Salsabila. Pada Mutiara Ratu Salsabila, sudah tempat. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pekerjaan, hasil perbuatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Setiawan, karya ilmiah merupakan buah pemikiran seseorang ilmuwan yang melakukan kepustakaan, mengumpulkan pengalaman, penelitian, dan didapat dari pengetahuan orang sebelumnya, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedangkan, menurut Dr. Andes Toto Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi menyebutkan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis, berdasarkan pada metode ilmiah, untuk mendapatkan jawaban serta secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Sedangkan para ahli lainnya seperti Broto Wijoyo pada tahun 1985 mengemukakan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis secara metodologi penulisan yang baik dan benar, dan dapat dibuktikan benar tidaknya karya tersebut. Sedangkan De Liangji pada tahun 2002 berpendapat bahwa karya ilmiah merupakan jenis karangan mengenai suatu topik keilmuan, dan umumnya ditujukan untuk masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan. Jadi, dapat diartikan bahwa karya ilmiah atau scientific paper juga disebut academic writing, karena biasa ditulis oleh mahasiswa dan dosen perguruan tinggi. Selanjutnya, tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri karya ilmiah yaitu menyajikan fakta-fakta, cermat dan jujur, tidak memihak, sistematis, mengesampingkan pendapat yang tidak mempunyai dasar, sungguh-sungguh, tidak bercorak debat, tidak secara langsung bernada membujuk, dan tidak melebih-lebihkan. Secara umum, ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, penggunaan bahasa baku, kemudian memakai kaidah keilmuan, bersifat dekoratif dan rasional, dan adanya kohesi dan straightforward, kemudian kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus, serta bersifat objektif, sistematik dan metodis, serta harus laras. Kemudian, poin yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, jenis karya tulis ilmiah ada artikel, di mana artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang dicanangkan termuat dalam suatu jurnal atau buku berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Artikel sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, yaitu isi artikel adalah sebuah fakta. Yang kedua, artikel sendiri bersifat informatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, artikel juga memiliki opini dari pemikiran penulis, tetapi pemikirannya didasari oleh data valid dan data fakta yang ditulis dalam artikel. Kemudian, penulisan artikel sangat sistematis. Yang terakhir dari ciri artikel yaitu artikel menggunakan bahasa yang formal dan baku. Tujuan dari penulisan artikel sendiri yaitu mendeskripsikan atau menginformasikan pokok masalah yang telah ada dan diteliti. Kemudian, mendeskripsikan batasan-batasan ruang lingkup artikel ilmiah yang telah ada dan diteliti. Selanjutnya, jenis-jenis artikel sendiri yaitu pertama, narasi. Narasi merupakan suatu cerita yang berisi fakta dan atau fiksi. Fakta atau fiksi. Narasi juga merupakan suatu cerita yang terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu runtutan waktu. Kemudian, ada artikel yang berupa deskripsi, di mana merupakan karangan yang isinya merupakan gambaran mengenai suatu hal atau kejadian. Kemudian, ada argumentasi yang merupakan karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran kesimpulan dengan data yang ada atau suatu pendapat berupa bukti, fakta, sebagai alasannya. Dan yang terakhir dari jenis artikel yaitu ada persuasi, di mana persuasi adalah karangan yang bertujuan agar mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Baiklah, selanjutnya yaitu poin dari sistematika artikel, di mana pada artikel terdiri dari judul, nama penulis yang tertulis tanpa gelar akademik, kemudian ada abstrak yang merupakan ringkasan tulisan, gambaran umum isi artikel. Kemudian ada kata kunci di mana pada kata kunci tersebut terdapat 3-5 keywords atau yaitu kata kunci tersebut. Kemudian pendahuluan di mana latar belakang masalah dan rumusan singkat antara 1-2 kalimat, pokok bahasan dan tujuannya. Kemudian poin ke-6 yaitu ada kerangka teori atau kajian teori di mana berisi dasar teori yang menjadi acuan. Selanjutnya ada pembahasan yaitu penulis mengupas suatu masalah dengan pendirian yang kuat dan dianalisis secara mendalam. Juga memuat argumen komparasi, sikap, dan keputusan-keputusan penulis. Selanjutnya pada sistematika artikel yaitu ada penutup, di mana yang berisikan kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Baiklah, itulah poin yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Ratu Salsabila atas presentasinya. Semoga yang dijelaskan oleh Mutiara Ratu Salsabila tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Villa Dwi Anggriani. Pada Villa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai jenis-jenis penulisan karya ilmiah yang kedua itu adalah makalah. Nah, makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, umumnya ini makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Ciri-ciri dari makalah ini adalah mempunyai ciri-ciri yang terletak pada keilmiahannya. Nah, maksudnya itu, makalah itu bersifat tidak memihak, objektif, sistematis, logis, dan sesuai dengan fakta yang ada. Tujuan dari makalah ini adalah membuat pembaca yakin bahwa pembahasan atau topik yang ditulis berdasarkan penalaran logis dan mungkin next. Nah, oke, jenis-jenis makalah ini ada 3. Yang pertama itu ada makalah deduktif, yaitu makalah yang penulisannya berdasarkan kajian teoritis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua ialah makalah induktif, yaitu makalah yang berdasarkan data empiris yang didapat dari lapangan dengan masalah yang dibahas. Lalu yang ketiga yaitu makalah campuran. Nah, makalah yang penulisannya berdasarkan kajian teoritis yang digabung dengan data empiris yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sistematika makalah ini ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu yang ketiga adalah skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1, yaitu sarjana. Nah, ciri-ciri dari skripsi ini yaitu disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya. Lalu mengemukakan pendapatnya sendiri terhadap pendapat orang lain seperti pendapatnya para ahli, tetapi diubah menjadi pendapatnya sendiri, tetapi tidak mengubah jauh tentang pendapat para ahli tersebut. Lalu pendapat harus disertai dengan sebuah bukti nyata atau konkret. Lalu data dari hasil penelitian harus disampaikan seobjektif mungkin. Lalu yang keempat ada kertas kerja atau work paper. Nah, pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam, ditampilkan pada lokarya dan seminar, dan dijadikan acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Ciri-ciri dari kertas kerja ini yang pertama bersifat lebih mengupas permasalahan yang mendalam, data yang akan dimuat dianalisis lebih dalam dan tajam lagi, sehingga tidak bersifat empiris dan objektif. Lalu dibuat untuk dipresentasikan dalam sebuah seminar dan lokarya yang dimana dihadiri oleh para ilmuwan dan para pakar-pakar tertentu. Lalu kertas kerja ini dijadikan sebagai bahan pedoman untuk mencapai sebuah tujuan dari presentasi. Tujuan dibuatkannya kertas kerja ini yaitu mempermudah dalam sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintahan dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Lalu dapat membuat penyusunan data secara sistematis, memeriksa ketepatan, ketelitian, dan kekonkretan perhitungan keuangan yang dilakukan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kesalahan dalam sebuah penyusunan ayat jurnal penyesuaian yang akan dibuat. Lalu ada paper atau jurnal. Nah, paper ini adalah ringkasan atau rangkuman penelitian seperti tugas akhir namun diringkas dan tidak terinci dan biasanya hanya dibuat kurang lebih 6 halaman saja. Menulis paper merupakan aktivitas yang mengkaji suatu topik dengan kajian-kajian berdasarkan penelitian seperti pendapat para ahli, observasi, dan sumber bacaan. Susunan paper ini ada 9 yang harus kita ketahui. Yang pertama itu judul, daftar isi, kata pengantar, konstruksi alasan atau bagian bab-bab, lalu catatan kaki dan catatan akhir, peta dan gambar, tabel dan grafik, apendik, nah namun ini tidak wajib. Lalu yang ke-9 adalah bibliografi. Nah, oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Villa Dwi Anggreni atas presentasinya. Semoga yang disampaikan jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, mungkin selanjutnya ialah presentasi yang akan dibawakan oleh Azmi Wandraini. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan atau mempresentasikan poin tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk lulus pendidikan jenjang pascasarjana pada jenjang magister. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam dunia pendidikan. Ciri-ciri dari tesis hanya terfokus pada salah satu isu sentral yang ada di dalam sebuah disiplin ilmu saja. Mengemukakan pendapatnya sendiri terhadap pendapat orang lain seperti pendapatnya para ahli, tetapi diubah menjadi pendapatnya sendiri, tetapi tidak mengubah jauh tentang pendapat para ahli tersebut. Selanjutnya berlandaskan pengujian empirik terhadap suatu teori dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan ditambahkan data sekunder sebagai data penunjang ataupun data pembanding. Data dari hasil penelitian harus disampaikan seobjektif mungkin. Yang ketiga, masalah yang dikaji dalam penulisan tesis diarahkan pada pengembangan ilmu. Next. Selanjutnya poin disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang khusus untuk seorang mahasiswa yang sedang menjalani atau sedang menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan di jenjang atau tingkat doktor atau disebut juga dengan S3 strata 3.
Menurut Mendikbud, disertasi itu adalah karya tulis akademik hasil dari studi atau penelitian yang mendalam yang dilakukan secara mandiri dan juga berisi sumbangan-sumbangan baru untuk perkembangan ilmu pengetahuan ataupun menemukan jawaban-jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang telah dipandang sudah mapan di bidang ilmu seperti pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan oleh calon doktor tersebut di bawah pengawasan dari para pembimbingnya. Disertasi yaitu paparan dari diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau disebut juga dengan argumen. Next. Karakteristik disertasi berfokus pada kajian-kajian yang mengenai salah satu disiplin ilmu bidang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dipelajari. Yang kedua, berfokus pada penemuan-penemuan baru dalam disiplin ilmu yang dikaji dengan cara mendalam. Ketiga, penelitiannya menggunakan data primer sebagai data utamanya, kemudian ditunjang oleh data sekunder yang apabila diperlukan, serta disertasi tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar, namun terkecuali untuk program studi bahasa asing. Next. Sistematika disertasi. Ada 3 bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk bagian awal, pada bagian awal yaitu kerangka atau penulisan karya tulis ilmiah yang jenis disertasi ini, isinya yaitu pada bagian awal, proposal atau pendahuluannya itu sama saja dengan proposal skripsi atau tesis, yaitu pembahasan mengenai halaman sampul dan persetujuan. Pada bagian utama, tersebut berisi tentang latar belakang masalah yang dimana latar belakang tersebut memuat dengan latar belakang yang empirik yang didukung oleh kajian yang sangat mendalam. Kemudian, isi dari bagian utama tersebut adalah ruang lingkup penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat, dan juga definisi istilah atau disebut juga dengan definisi operasional, serta kajian pustaka. Pada bagian akhir dari disertasi itu adalah daftar pustaka dan lampiran. Next. Selanjutnya adalah mengenai subtopik perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Di sini ada 6 faktor pembeda dari karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, faktor pembeda bahan. Di karya tulis ilmiah menyajikan fakta yang benar atau objektif dapat dibuktikan, sementara di karya tulis non-ilmiah menyajikan fakta objektif dan bisa juga fiktif. Untuk yang kedua, faktor pembeda penyajian. Karya tulis ilmiah menggunakan bahasa baku, cermat, formal, dan lugas, sistematis, sesuai dengan kerja ilmiah dan metode ilmiah. Sementara karya tulis non-ilmiah menggunakan bahasa yang cermat, tidak selalu formal, tetapi tetap taat asas, disusun secara sistematis, tidak memuat hipotesis. Untuk yang ketiga, faktor pembedanya sikap penulis. Karya tulis ilmiah jujur, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi sesuatu, objektif, tidak mengejar keuntungan pribadi. Untuk karya tulis non-ilmiah, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan perasaan pembaca. Untuk yang keempat, faktor pembeda penyimpulan. Karya tulis ilmiah berdasarkan fakta, sementara karya tulis non-ilmiah memberikan fakta berbicara sendiri, sekalipun didahului dengan membimbing dan mendorong pembacanya untuk berpikir aplikasinya. Untuk yang kelima, kerangka karya ilmiah. Memiliki unsur lengkap untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan ilmiah. Makalah tidak selengkap karya ilmiah di atas. Penyusun suatu karya ilmiah memenuhi syarat langkah metode ilmiah seperti mengenali dan merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir dalam rangka penarikan kesimpulan, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sementara untuk karya tulis non-ilmiah, tidak ada kerangka yang baku. Sebuah karya tulis yang lengkap terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Untuk contohnya, karya tulis ilmiah seperti tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian. Untuk karya tulis non-ilmiah bisa berbentuk cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan yang lainnya. Selanjutnya, subtopik kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah.
bersangkutan dengan pengutipan, perizinan, perujukan terhadap materi yang akan digunakan, dan penyebutan sumber referensi atau informasi. Pada penulisan karya ilmiah, penulis harus dengan jujur dalam menyebutkan rujukan bahan atau pemikiran yang diambil dari sumber lain. Karena jika dalam pemakaian bahan atau pikiran dari sebuah sumber tidak disertai dengan rujukan, maka dapat dikatakan dengan pencuri. Pada penulisan karya ilmiah, seorang penulis wajib untuk tidak melakukan sesuatu kecurangan yang sering disebut dengan plagiasi, yang mana plagiasi adalah suatu kecurangan berupa mengambil tulisan atau pemikiran dari orang lain yang diakui sebagai pemikiran dan hasil tulisan sendiri. Ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi selama proses penulisan karya ilmiah, entah itu kesalahan yang sengaja maupun tidak. Kesalahan tersebut dapat dirincikan dalam beberapa kategori, yaitu pemalsuan hasil penelitian, pemalsuan data penelitian, pencurian proses dan hasil, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti, perbuatan tidak adil selama penelitian, kecerobohan yang disengaja, dan penduplikasian. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Azmi Wanraini yang telah mempresentasikan materi yang terakhir. Terima kasih juga para presenter sebelumnya yang telah menjelaskan, memaparkan materi yang kami angkatkan pada kesempatan kali ini. Dan kepada teman-teman dan Ibu juga mungkin dimohonkan kritik, saran, materi, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, mungkin sampai di sini kami dari kelompok 2 untuk presentasi tentang materi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kelakuan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.